Kita mengupas dan kita menuntaskan gold pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara yang sangat luar biasa, Kupas Tuntas Gold. Rekan trader semuanya, di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya hadir bersama rekan trader semuanya di Indonesia, rekan trader Indonesia, untuk membawakan acara yang sangat luar biasa. Kita akan mengupas dan kita akan menuntaskan gold. Kenapa saya memfokuskan untuk gold? Ya, karena orang Indonesia sukanya trading gold, ya, gimana lagi rekan trader? Saya lebih fokus ke situ. Ya, prinsipnya semuanya sih saya fokus. Oke rekan trader semuanya, Kupas Tuntas Gold hari ini kita akan membahas lagi tentang pergerakan terkini, tercepat, terbaru, dan semuanya serba Ceritanya kita akan membahas informasi terkini dari gold yang akan coba saya sajikan untuk rekan trader semuanya. Dan perlu rekan trader lihat di sini bahwa bagaimanakah pergerakan gold pada saat ini. Saya bisa kasih sedikit masukan buat rekan trader semuanya bahwa pada prinsipnya mana pula itu platformku. Nah ini dia. Pada prinsipnya gold hari ini masih serak-serak basah. Serak-serak basah, naik-naik terus. Ya, lagi pada puncaknya. Ya, lagi pada tegang-tegangnya gold pada hari ini. Dan kalau kita lihat ya, dia sudah melewati level yang saya bicarakan pada acara analis harian kita pada pagi hari. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana gold bekerja dan ceritanya gold ini dia benar-benar luar biasa ya. Dan kalau saya lihat di sini rekan trader, faktor yang sangat mempengaruhi pergerakan gold ini kalau kita lihat rekan trader, pertama, bagaimana gold naik itu juga salah satu faktor yang paling utama adalah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap dolar Amerika. Akibat pelemahan yang signifikan dari dolar Amerika membuat gold ini agak sedikit mengalami kenaikan. Setelah dia terbanting-banting pada beberapa hari yang lalu, ya, rekan trader bisa lihat gold ini dia terbanting-banting ya pada hari Jumat kemarin ya. Kami Jumat kemarin terbanting dan dia akan berusaha kembali lagi menuju level 1900. Menuju akhirnya memang 1200, 2000 sih. Tapi kembali lagi saya bilang Belanda masih jauh. Masih sangat jauh Belanda. Jadi untuk berbicara sampai 2000 itu, waduh Belanda masih sangat jauh ya. Company masih sangat jauh. Jadi kalau saya bilang di sini gold ini untuk bisa sampai 2000 itu wow, saya bilang terkecuali ada sesuatu yang sangat dahsyat, misalnya peperangan kembali, bom atom pecah atau lain-lain ya, itu yang bisa bikin. Kemarin pun juga gold ini naik juga karena ya ada kejadian ini ya di Turki ya, itu menyebab alasan kenapa gold naik. Kalau kita lihat di sini rekan trader, kita bahas sekilas dulu. Ini dari informasi-informasi yang saya kutip ya, kita bisa lihat bahwa gold ini mencatat kenaikan yang beruntun, tapi dia masih tetap berada di bawah sekitaran 1900. Hal ini juga disebabkan karena pergerakan statement dari The Fed serta berita-berita ekonomi fundamental yang dikeluarkan The Fed tidak terlalu luar biasa ya. Walaupun pada prinsipnya masih ada keinginan untuk hawkish, tapi kenaikan tingkat suku bunga yang tidak besar merupakan suatu trigger untuk gold agar gold tidak terlalu naik ya. Dolar berbalik arah ya. Itu dia. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, di samping itu juga rekan trader, salah satu faktor utama juga terjadi kenaikan gold ini karena kita lihat setelah kasus intelijen ya. Kasus balon intelijen dari Cina masuk ke Amerika terjadi sedikit ketegangan, tapi perlahan namun pasti ketegangan tersebut sudah bisa diakhiri ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa ya sekarang berubah arah lagi, gold perlahan-lahan namun pasti mengalami kenaikan ya. Walaupun kekhawatiran itu masih tetap ada ya.
kekhawatiran tuh masih tetap ada. Jadi akhirnya kan kita bisa lihat di sini bahwa perekonomian itu sangat bergantung juga dari situasi pertahanan, keamanan, politik dan lain-lain ya. Semakin nyaman, semakin aman atau semakin kondusif situasi artinya bisa membuat pergerakan ekonomi satu negara itu semakin gampang atau semakin cepat untuk bisa berkembang ya. Dari sini kita bisa lihat di sini rekan trader ya. Oke, itu adalah sekilas aja, tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold pada hari ini dia mengalami ya sedikit kenaikan. Tapi ini ada tapinya nih. Ini ada tapinya. Tapi yang ingin saya bilang buat rekan trader ini sekarang ini gold dalam posisi naik ini. Dia dalam posisi naik, tapi rekan trader ya, yang harus saya ingatkan buat rekan trader, saya wanti-wanti bahwa nanti akan ada news ya. Akan ada news nanti pada pukul 20.30 ya. Ini news yang paling luar biasa. Kalau tadi pukul 17.00 ya, jam 5 pertemuan tingkat tinggi pemimpin Eropa udah oke. Ya, dari pertemuan itu sebenarnya sih membuat euro dan lain-lain yang berkontraksi dengan dolar agak sedikit mengalami penguatan ya. Tapi rekan trader ingat, klaim pengangguran awal harap diperhatikan karena minggu kemarin klaim pengangguran awal itu dia berkurang sehingga membuat dolar mengalami penguatan. Minggu ini diprediksikan 190k. 190k itu nggak tahu apa itu ya, keribo kali ya. Keribo, rambut saya juga keriting. Nah, 150k. Apakah pengangguran ini bisa diperkecil lagi atau semakin besar pengangguran? Karena dia akan berimbas terhadap harga dari dolar. Jika dia lebih kecil dari 190 dan membuat dolar Amerika mengalami penguatan, mau tidak mau rekan trader, suka tidak suka, mau tidak mau akan terjadi pembalikan terhadap gold. Mari kita lihat, selain gold ini kita lihat di indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika, rekan trader udah bisa lihat di sini bahwa dia sudah mencapai nilai yang paling terendah di sini ya. Saya bilangnya sampai di sekitar 102, rupanya dia turun jauh juga sampai 102.695 ya. Nah, dia turun ya. Dan coba kita lihat dulu. Nah, dia di sekitar sini sih kalau kita lihat sih ya. Iya benar, pas. Kalau memang dia turun ya memang jelas. Oke, kalau memang dia turun jelas. Sangat jelas penurunannya. Sangat jelas penurunannya. Oke. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa gold ini kalau memang kejadian seperti kayak gini, artinya di masuk pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan gold ini bisa jatuh loh, rekan trader. Oleh karena itu saya coba mewanti-wanti bagaimana kalau dia mengalami kenaikan. Kalau dia mengalami kenaikan artinya, sabarkan trader, saya lihat dulu. Oke. Kalau dia mengalami kenaikan dia akan mencoba naik sampai ke 1890 ya, tapi tetap dia akan tetap berusaha di bawah 1900 ya. Mana ini lagi? Coba saya lihat 1900. Nah, walaupun 1900 itu terlalu panjang, terlalu tinggi sih, sangat tinggi. Saya lihat dulu dia di sekitaran sini. Kalau dia masih bisa melewati lagi, artinya dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, 1892 rekan trader. Jadi menurut saya 1892 ini apabila dia naik 1990 ini dibiarin aja ya. Apabila dia masih naik lagi, kalau memang nanti misalnya berita dari angka tenaga kerjaan yang tidak mendukung dolar, artinya emas akan naik ya. Emas akan naik artinya saya memprediksikan dia akan naik sampai level paling tertinggi ini di sini nih. 1890-an lah, 92 ya. Sabar saya lihat dulu. Saya ganti dulu ininya. Saya ganti dulu. Oke.
Kasih warna apa ya? Warna hijau aja kali ya. Nah, itu dia rekan trader ya. Apabila ini skenario kedua ya, skenario pertama saya bisa bilang bahwa skenario pertama dia ini masih punya kenaikan bisa sampai di level yang paling tertinggi di sini. Ini skenario pertama ya. Skenario pertama kita tulis dulu. Skenario pertama. Oke. Nah, gitu ya. Tapi apabila dia mengalami kenaikan, saya bisa bilang gini, kalau dia melewati 1887 artinya dia tidak tertutup. Kalau dia melewati artinya dia akan menuju sampai ke 1892, setelah itu dia balik arah. Untuk lebih tinggi lagi menurut saya itu tidak akan mungkin. Tidak. Tapi sekarang nih yang saya khawatirkan sekarang ini dia nih stabil dulu. Nanti setelah Amerika keluarin berita, artinya kalau Amerika keluarin berita jam trading Amerika, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun rekan trader ke bawah. Dan saya bisa berestimasi bahwa penurunan yang paling tertinggi menurut saya ya dia akan coba turun sampai di level sini sebenarnya. Saya coba ya. Oke lah. Sampai di level sinilah. 1875 ya. Ini saya kasih 1875. Nah, ini dia. Harus hati-hati di sini ya. Nah, jadi menurut saya kalau memang terjadi penurunan dia bisa turun sampai di situ atau malahan dia bisa turun lagi. Bisa sampai ke 1873 malahan. Tapi itu kalau masuk pasar Amerika nanti. Nah, oleh karena itu kalau memang dolarnya lebih kuat waktu pasar Amerika, menurut analis saya dia akan turun ya taruhlah atas sinilah sampai di sini ya. Atau bisa juga lebih jauh lagi ke sini. Ini adalah skenario yang kedua. Ya, saya pikir ya sekitaran ini aja sebenarnya. Oke, skenario kedua. Skenario 2. Oke. Nah, ini dia. Ya, taruh sini aja deh. Oke. Jadi gitu rekan trader ya. Dari sini saya bisa bilang bahwa ini skenario pertama. Saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan mencoba sekarang ini menjelang masuk pasar Amerika ya, dia akan coba bereaksi dulu sekitaran 1887 ya, sekitaran dia berusaha tembus 1886, dia akan coba menjadi 1187. Kalau dia masih lewat lagi artinya penentuan yang paling terakhir adalah 1892. Nah, tapi di pasar Amerika kita akan dapat news. Nah, kalau memang newsnya oke, artinya ya dia akan mencoba naik sampai ke 1892, tapi kalau tidak dia balik arah rekan trader. Dan kalau terjadi pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai ke 1875. Ya, oleh karena itu saya berestimasi dia akan bergerak di sekitaran sini aja. Kalaupun terjadi penurunan, dia akan turun paling rendah 1875. Tapi kalau dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba sampai ke 1892. Ya, nah tapi tetap menurut saya dia akan selalu berusaha berada di bawah 1900. Jadi kalau memang masih ada naik-naik lagi, dia akan coba sampai di level paling tertinggi di sini deh. Dan saya tidak terlalu yakin. Saya tidak terlalu yakin untuk dia berada di level sini. Menurut saya jauh sekali nih. Jauh sekali menurut saya sampai 1000. Tapi tetap dia akan berada di bawah sekitaran 1900. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa dari kupas tuntas gold yang saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya menambah wawasan buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetap terus beranalisa dan beranalisa terus. Belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti-henti untuk belajar. Karena kekuatan kita hanya berada di tangan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.